Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Andri. Ya. Apa kabar ya? Alhamdulillah. Wih, rame nih. Halo pemirsa Kisik, sekarang saya sudah bersama Kang Andri, tepatnya di daerah Tangerang, Desa Buaran Jati, Kang ya. Iya. Nah, Kang Andri ini seorang budidaya puyuh hias, betul kan? Betul, betul. Ceritain dong Kang, mau tahu kenapa Kang Andri memilih puyuh hias sebagai hewan yang dibudidaya? Iya. Terkait bisnis mungkin prospeknya bagus atau seperti apa Kang? Betul. Puyuh hias sekarang kan jadi primadona ya. Karena puyuh hias itu banyak jenisnya gitu kan. Tapi kalau yang untuk pasaran umum gitu kan, yang orang-orang tahu sekarang yang ini paling diketahui orang-orang puyuh batu. Puyuh batu. Puyuh batu kan dia puyuhnya kecil gitu kan. Terusnya apa sih namanya, warnanya varian. Jadi banyak warnanya. Nah, jadi makanya orang-orang itu lebih tertarik dengan puyuh batu itu sendiri. Gitu. Puyuh batu ya? Oke. Itu awalnya Kang itu Andri punya berapa puyuh hias ini? Sampai dengan Awal seperti mula ini? saya punya puyuh batu cuma 2 pasang. 2 pasang? 2 pasang. Oke. Saya ternakan, terusnya ya lambat laun kan bertambah indukan. Nah sampai sekarang bisa ya lumayan gitu kan. Oke. Kita ajak pemirsa ngeliat ke dalamnya. Ya. Ayo pemirsa. Wah, di sini banyak nih Kang Andri. Ya. Ada jenis apa aja nih Kang? Banyak nih jenisnya. Kebetulan di sini ada 2 jenis puyuh yang saya ternakan, puyuh hias. Yang pertama ini jenis bobwhite, varian Mexican bobwhite. Dan kalau yang putih itu disebutnya snow white bobwhite. Wow, Ya. bahasanya kayak bahasa luas semua deh ya. Iya, emang karena ini puyuh luar, bukan luar, puyuh ya? Indonesia ya. Oke. Emang apa sih maksudnya yang membedakan, apakah dari sisi merawat dan membudidayakan lebih mudah puyuh luar atau seperti apa? Ya enggak juga, karena kan kalau puyuh hias kan diperuntukkan untuk hias ya. Jadi kan dari kita sih lihatnya dari harga. Jadi kan harga kalau puyuh hias pastilah lebih mahal dari puyuh-puyuh maksudnya lokal gitu kan. Apalagi puyuh petelur gitu kan. Kalau puyuh hias ya dari harga, soalnya dari harga aja lebih mahal. Jadi makanya kita lebih tertarik ke puyuh hias. Seperti hias, itu. Ya. Ya Kang Andri kan cerita awalnya itu dari 2 puyuh batu ya? 2 pasang. 2 pasang puyuh batu sampai Iya. dengan ada berbagai macam jenis ini. Sudah berapa lama ini berjalan? Kurang lebih 3 tahun. Sudah 3 tahun ya? 3 tahun kurang lebih. Oke. Nah, kalau dari sisi apa? Jenis mungkin perawatan ya? Atau naik kandang deh, kita lihat dari sisi kandang. Ini kan saya lihat kandang ini hampir seragam ya? Iya. Jadi sebenarnya gimana? jenis puyuh itu kan mudah dibudidayakan ya. Jadi nggak perlu kandang luas, cukup kandang seperti ini kita bisa produksi seperti itu. Jadi kalau kayak ayam gitu kan butuh kandang luas gitu kan. Nah kalau puyuh itu ya minimalis lah, tempatnya minimalis. Jadi siapapun yang di rumahnya yang nggak punya tempat gitu kan, cuma ada halaman di samping rumah, bisa dengan puyuh gitu kan. Apalagi dengan puyuh batu dengan postur yang sangat mini gitu kan, dia bisa ukuran 30 kali 40 cm pun bisa ternakan. Diternakan. Iya. Oke Kang Andri, boleh dong berbagi ilmunya nih. Siap, Saya kan mau membudidayakan puyuh hias ya. Iya. Langkah awal tentunya kita bisa tahu pembeda antara jantan dan betina itu. Betul, apa sih yang membedakan, kemudian langkah awal apa yang harus diperhatikan atau dipersiapkan ketika kita mau budidaya puyuh hias ini? Kalau untuk jenis bobwhite ya, sebenarnya sangat mudah, Kang. Kalau untuk pejantan dia seperti ini. Jadi jadi kan ada di kepalanya hitam, terusnya kan di dagunya dia putih untuk jantan. Ini untuk jenis bobwhite, rata-rata seperti ini untuk jenis bobwhite. Betinanya, dia di dagunya coklat seperti ini.
Oh iya iya, di Iya. ininya ya. Betul. Nah, kalau untuk puyuh batu, nah itu bisa dibedakan. Kalau untuk warna-warna multi itu dari warna. Dari warna. Dari Ya? warna bisa dibedakan. Tapi kalau untuk warna solid, warna putih polos, gitu kan, nah itu paling kita tentukan dengan di apa namanya, di bawah ekor itu ada benjolan. Sama seperti puyuh petelur gitu kan. Kalau jantan dia ada benjolan untuk jantan, kalau betina nggak ada. Kayak gitu. Kalau untuk dari Coba lihat. warna multi, nah seperti ini kan bisa dicirikan ini jantan. Coba lihat, bisa Ya. disuruh. Ini seperti ini Kalau jantan. pemirsa. Ini warna seperti multi. Jantan ini. Ya, Oke. jantan seperti ini. Yang betina, kalau yang warna ini warna, Nah, itu dari betina. nah kayak gini. Ini betina nih. Ini betina. Oh, oke. Ya, betina. Oke, Kang Andi, ini saya lihat di sini kan ada yang satu tempat berdua, Iya. ada yang bertiga. Ini termasuk apa ya istilah, mungkin poligami ya, satu jantan, terus Iya. 2-3 betina, atau seperti apa sistemnya? Ah, Puyuh ini. ya, kalau untuk jenis puyuh sebenarnya kan poligami bisa ya. Ah, Cuma kan kalau saya kan dibikin satu jantan, 2 betina, jadi kan 3 ekor. Jadi kan ya menurut saya lebih ideal lah. Karena kan kadang kalau misalkan lebih dari itu, si jantan maksudnya dikhawatirkan kurang merata pembuahannya. Jadi gitu. Kalau untuk yang ini kan dia besar. Kenapa saya taruh 2? Ya karena kan kandangnya cukup segini, jadi kan kalau dikasih 3 terlalu sempit. mungkin Itu kurang aja sih. leluasa juga ya. Kurang leluasa ya. Oke, nah kemudian apa nih langkah awal kita mau budidaya? Mungkin dari sisi pertama dari usianya, kemudian dari kandangnya kalau usia segini seperti apa? Iya. Bisa jelaskan kan? Langkah awal kalau untuk jenis bobet ya. Kalau jenis bobet usahakan cari yang dewasa. Dewasa, jadi kan kenapa yang dewasa? Pertama, kita udah tahu seksinya. Seksing, karena kan kalau yang dewasa kelihatan lah jantan betinanya gitu kan ya. Kalau yang masih muda umuran 2 bulan itu belum ketahuan seksingnya. Ya, yang ditakutkan karena jenis ini lebih besar, lebih banyak, maksudnya lebih banyak itu jantan daripada betina. Jenis bobet ini. Jadi makanya diusahakan pemula-pemula yang ingin berternak, jadi usahakan pilih yang udah dewasa gitu kan. Cari jantan betina, mudah dibedakan. Nah, kalau untuk jenis puyuh batu, kalau yang pemula mau ternak puyuh batu, Iya. ya kalau ini yang warna dasar dulu kalau mau. Kalau maksudnya kan biar mengetahui mana jantan mana betina gitu kan. Tapi kalau misalkan si peternak itu jujur gitu kan, ya nggak masalah. Kita ambil dewasaan, misalkan 1 jantan 2 betina, seperti itu. Ya. Mungkin kalau yang sudah dewasa tadi dengan cara membedakan dari yang Kang Andi sudah jelaskan tadi ya. Kalau yang puyuh batu, kalau warna multi, nah itu bisa bedakan dari warna. Tapi kalau misalkan warna solid kayak putih, terus silver, nah itu paling kita dari duburnya, gitu kan, deket duber, dengan di bawah ekor, itu kalau jantan ada benjolan, kalau betina nggak ada. Oke, Kang Andri, ini saya lihat di depan kita nih. Ini puyuh hias tapi ukurannya kayak lebih kecil dari ini ya. Dari sisi usia, jenis atau apa nih kok ukurannya bisa agak jauh gitu? Kalau ini emang ukurannya seperti ini, sebesar ini. Dia besarnya ya sebesar ini aja gitu kan, nggak bakal gede lagi. Karena emang jenisnya kecil ya, makanya dia disebut button quail itu, atau ada yang sebut juga king quail. Bisa disebut juga pikau, bisa disebut juga kalau di Indonesia kan pipikau atau puyuh batu. Nah, ini termasuk puyuh terkecil di dunia. Makanya seukuran ini aja paling besar. Ya. Saya pikir Jadi, usianya.
Bukan, kalau usianya ini udah dewasa. Udah dewasa ya. Iya. Kebetulan lagi pada nelor kan, ada telurnya. Oh iya itu tuh. Iya. Ini kecil ya. Kecil ukurannya. Sesuai dengan ukuran ininya hewannya. Iya. betul. Ini sama jenis apa? Yang Ini sebelahnya? sama, masih satu jenis puyuh batu. Ini juga sama puyuh batu, puyuh batu. Nah kalau bawah kan itu sebenarnya. Nah ini nih, Nah, itu beda nih lebih kayaknya nih. kecil lagi sebenarnya yang ini. Itu jenis apa? Gemak lokalan, gemak tegalan disebutnya. Ini semua. Ya, ini gemak tegalan, yang ini gemak loreng. Nah, kalau gemak loreng itu bisa dibedakan dari warnanya dan seksinya, dari warna bisa bedakan. Kalau betina itu postur lebih besar, terusnya di lehernya itu ada hitam. Kalau jantan postur lebih kecil, di lehernya polos aja. Tapi merata tuh, cakep tuh ya, merata ya, loreng-lorengnya. Ya? Iya, loreng-lorengnya merata. Karena dia kan belum ada ternakannya, jadi kan warna masih dasar gitu kan, masih wheat kan, masih original. Jadi belum ada mutasi warna lain. Seperti itu. Kalau misalkan kita kembang biakan gitu kan, udah lama gitu, bisa jadi ada muncul mutasi juga. Karena di Indonesia dulu pernah ada yang tangkapan alam itu ada yang warna blorok. Ada pernah gitu kan, ada yang saya lihat di medsos, ada yang punya, ya saya kontak, ternyata nggak mau dijual. Kayak gitu, karena langka. Oke, Kang, ini terkait yang mutasi Kang Andri singgung tadi. Ya. Puyuh hias ini bisa, maksudnya kita ingin memunculkan warna yang belum ada nih, ya. Kita crossing gitu aja nih. Iya. Kawin itu bebas dengan jenis apapun. Sebenarnya ada aturannya. Ada aturan. Kita pengen nyetak warna hitam putih aja kan. Karena kan waktu 1 tahun yang lalu itu belum ada warna tuxedo. Tuxedo itu punggungnya hitam dari kepala sampai ke ekor hitam. Nah, dari dari muka bawah sampai ke ke bawahnya itu putih kan, tuxedo gitu kan. Itu awalnya belum ada di Indonesia. Nah, itu bisa dicetak dari warna pit. Pit itu ada bintik putih di muka. Nah, pit dengan pit disilang lagi gitu kan. Pit dengan pit disilang ketemu pit dominan. Jadi kan seperti tuxedo tapi masih di sayapnya masih hitamnya masih keciri gitu kan. Nah, itu disilang lagi sampai ketemu sempurna tuxedonya. Seperti itu. Berarti melewati beberapa proses juga ya. Iya, betul. Yang penting kita sabar sih. Sabar. Iya. Oke, Kang Andri, kita juga mau tahu nih Kang, ketika ini sudah menghasilkan telur ya. Iya. Apa yang Kang Andri lakukan biasanya? Saat dia sudah bertelur gitu kan, tiap hari kita ambil dalam jangka waktu 4 sampai 5 hari baru kita masukkan mesin tetas. Jadi kita kumpulkan dulu selama 4 sampai 5 hari itu. 4 sampai 5 hari. Seperti ini nih. Ini kan udah kebetulan udah 4 hari saya kumpulkan. Lihat Kang, pemirsa mau lihat tuh Kang. Nih, tuh, ini macam-macam telur. Yang kecil. Oh, ini yang kecil Iya, itu ya, Pak? kecil itu puyuh batu. Puyuh batu. Nah, gini. Telurnya sebesar ini. Hampir sebesar kelereng. Nah, ini kalau yang putih-putih ini Mexican bobwhite telurnya. Dia besarannya sebesar puyuh petelur, cuma dia warnanya putih polos. Kalau dari sisi corak mungkin puyuh batu yang hampir kayak puyuh telur Iya, ya, cuma ada betul. ukurannya beda. Ukurannya beda. Ini kan ada bintik-bintik, cuma dia nggak dominan bintiknya, kan ada yang polos juga kayak gini. Nah, kan nggak terlalu ketara bintiknya. Seperti ini puyuh batu. Itu juga ada yang besar tuh Kang. Besar ini telur ayam. Pantesan gede sendiri ya. Iya. Oke. Nah, Kang Andri mendiamkan ini selama berapa lama? 4 sampai 5 hari. 4 sampai 5 hari. Kumpulkan dulu, baru saya masukkan mesin tetas. Masukkan mesin tetas. Oh, ini mesinnya nih. Betul. Ntar selama di inkubator ini atau mesin tetas ini dalam jangka waktu 3 sampai 5 hari saya sortir lagi. Sortir, maksudnya kan ntar kan ada yang infertil dan ada yang fertil. Jadi kan ada yang
embrionya berkembang, ada yang kan yang enggak jadi embrio gitu kan. Ntar selang 2 minggu kemudian saya sortir lagi. Ada yang embrionya berkembang, ada yang enggak. Yang enggak berkembang saya tarik, ya paling dibuang, dikubur gitu kan. Ya kalau yang tadi yang awal sortiran awal, kalau enggak dibuahi, kalau enggak fertil, itu paling kadang saya bisa dikonsumsi, kadang saya campur dengan pakan untuk extra foodnya. Oh, extra food bisa juga ya? Bisa. Jadi saya lihat tadi kok otomatis ya? Hidup, Otomatis. mati, hidup, mati. Bahkan ini full otomatis. Oh, Jadi apa tuh maksudnya itu? maksudnya full otomatis gitu, kita nggak usah membalikan telur sendiri dengan tangan kita. Dia udah bisa bergerak sendiri dalam jangka waktu ini kan settingannya 3 jam sekali dia telur itu berputar sendiri dengan ada motornya, motor penggeraknya. Jadi full otomatis. Oke, ini suhunya juga 38 derajat 38 Celcius. derajat ya. Oke. Cantik nih ya tempatnya. Jangan bikin juga lagi enggak? Ya emang kebetulan saya produksi mesin tetasnya juga. Oh. Iya. Padahal asal nebak aja bener. Iya, Oke. Kemudian apa nih Kang? Ini kan saya juga penasaran nih terkait telur ya. Iya. Rata-rata tuh berapa banyak yang dihasilkan puyuh hias dalam sekali bertelur? Periode. Periode. Iya, dalam 1 kali periode itu bisa minimal 15. Bahkan ada yang sampai 30 butir dalam 1 periode itu. 30 butir. 30 butir. Oke. Persentasenya gimana? Tingkat kematian dari 30 misalnya? 30 butir tingkat itu? fertilitas ya? Iya mungkin. Untuk bobwhite fertilitasnya itu bisa sampai 60%. 60%. Tapi kalau untuk puyuh batu paling kisaran 40 sampai 50%. Maksudnya kita misalkan nih dalam 4 hari kita terkumpul misalkan 50 butir, masukkan mesin tetas, ya kan? Kita sortir setelah 5 hari, gitu kan? Ya, terusnya pas sampai dia netas, nah itu paling persentasenya 40 sampai 50%. Tapi kalau dari fertilitas telur itu bisa nyampe 70 sampai 80% tingkat penetasannya, daya tetasnya gitu dari puyuh batu itu. Kalau untuk puyuh bobwhite sama, jadi daya tetasnya dari fertilitas telur itu 70 sampai 80%. Tapi kalau akumulasi dari kita masukin ke mesin tetas, ya seperti itulah. 40 puyuh batu 40 sampai 50%, puyuh Meksikan itu 50 sampai 60% daya tetasnya. Kang Andri, ini mungkin saya mewakili pemirsa Kisi-Kisi nih. Agak penasaran, kita ngomong dari tadi puyuh hias, tapi di bajunya ayam hias Tangerang. Ini maksudnya apa dan apa nih? Coba lihat dong, apa aja? Ada kayak apa ayam hias Tangerang? Kebetulan saya punya komunitas ayam hias Tangerang. Jadi kan saya cuma beberapa aja sih kalau ayam hias. Mana coba lihat ya. Daripada penasaran kan, ternyata langsung aja tanya nih. Kalau ini jenis Samo. Kebetulan kan di Indonesia masih langka. Samo itu kayak Bangkok, jenis Samo lah. Kalau pemain Pak Koi, Mangon itu kayaknya kenal dengan Samo ini. Samo ini gitu kan. Dia posturnya kecil kayak kate. Nah, jadi sebesar kayak gini nih. Kan? Ya, ini usia remaja. Ini sebesar ini aja. Samo. Dia gagah tapi kecil. Ini kabur dilepas enggak? Enggak. Udah tahu kandangnya. Nah, ini beda lagi nih. Ini jenis Belgian the Uncle. Wih, keren banget namanya. Iya. Dia jadi
ya bentuknya seperti ini. Itu bawahnya emang gitu? Apanya? Kayak apa bersayap gini? Iya, Wis keren. ini. Jadi kakinya berbulu, Berbulu. simbar. Iya, Simbar. mantap. Jadi terusnya ininya brewok. Gitu. Oh, Ini iya. ya ciri khasnya itu. Nah, terus samping itu ada Ini sama Ini tapi aja. coraknya beda ya? beda. Ini bedanya di jengger. Kalau Oh, ini iya. ispen Turki. Jadi bedanya jengger, dia jenggernya jengger mawar. Oh, dengan mawar. Nah, terusnya Keren. sama, kakinya bersimbar, tapi jarinya dia ada kelebihan satu. Apa tuh? Biasanya kan ayam 4, Oh. ini 5. Nah, jadi kan Oke, totalnya oke. 10 jari dia. Itu keunikannya. Sama. Yang bawah semua. mah sama ayam, itu mah ayam kate. Ayam kate. Ya. Ini yang tadi saya bilang kan, mesin tetas saya produksi sendiri. Oke, ketahuan di sini tempatnya. Iya. Selain puyuh hias, mesin apa? Mesin tetas. Telur juga ada. Iya. Oke. Oke. Nah, kemudian Kang untuk ya kan setiap pebisnis budidaya ya kita mau tahu juga nih untuk puyuh hias itu Iya. pasarnya gimana sih Kang Andi yang Kang Andi lakukan selama ini segmentasi pasar ya, marketingnya seperti apa? Kalau untuk pemasaran selama ini sih kan saya juga masarin sendiri, paling di pasarinnya di sosmed ya, di FB, Instagram juga iya gitu kan. Terusnya sama kan ada yang suka ngevlog juga di YouTube. Nah itu paling pemasaran saya di situ, kadang ada yang apa namanya WA gitu kan, nanya-nanya ya, banyak juga yang keluar gitu kan, yang beli gitu. Oh, Ada juga yang apa namanya teman-teman ikut jualin juga, reseller gitu kan, ada Oh. beberapa reseller, jadi kan bantu jualin kayak gitu. oke. Karena sih jualnya juga online juga sama Jualan mereka. juga ya. Ada yang dibuka di Tokopedia, kayak gitu, OLX, ada macam-macam lah pokoknya di marketplace lain. Marketplace ya. Nah, kalau untuk mau lihat untuk koleksi atau jenis yang mau dibeli, ada peminat tuh di Instagram atau Facebook itu di mana biasa kalau kita mau mengetahui namanya? Maksudnya? Iya, nama Instagramnya apa? Oh, nama Instagram. Nah, iya. nama Facebooknya. Nama Facebook saya Andri Fisaja. Instagram juga sama Andri Fisaja. Digabung. Tapi gitu. kalau untuk YouTube saya belum punya konten. Oke. Iya. Paling dari teman-teman yang lain justru yang punya konten di sini ya. Iya. Jadi apa namanya? Ya saling berbagi lah, saling menguntungkan gitu. Bersinergi. Simbiosis ya. Simbiosis betul. mutualisme. Kalau untuk itu bisa juga Kang lihat dong koleksinya by WhatsApp atau apa. Itu nomor berapa biasa yang bisa kita hubungi untuk pemesanan dan sebagainya? Nomor WhatsApp bisa menghubungi ke nomor WhatsApp saya 0823 1195 8001. Langsung Pak Kang Andri langsung ya. Langsung saya. Oh, ternyata pemirsa penasaran nih kalau pengen berminat ini nih, pengen beli nih ke Kang Andri juga langsung. Kalau untuk ini ada kantor pemasaran lain. Ya paling hubungin di apa namanya akun FB-nya Apa tuh? Jamal Mal. Jamal Mal. Ya. Atau bisa ke link Shopee. Oh, oke. Akun Jamal Mal juga. Jamal Mal ya. Iya. Oke. Kalau untuk biasanya sejauh ini ya untuk pemasaran penjualan tuh area mana aja yang sudah dijangkau? Sejangkauan untuk puyuh atau Puyuh. untuk puyuh? Puyuh dulu. Untuk puyuh itu masih sekitaran Pulau Jawa aja sih. Pulau Jawa. Ada beberapa yang apa namanya yang nanya-nanya dari Sulawesi, dari apa namanya Kalimantan dan Sumatera. Cuma kadang berat di ongkir. Oh. Ongkirnya kan lumayan. Terus kita kalau gitu kan harus pakai pesawat. Kalau pesawat kan kita harus lewat balai karantina dulu. Nah itu biayanya lumayan. Oke Kang, alhamdulillah hari ini kita dapat ilmu baru lagi pemirsa ya dari Kang Andri, gimana caranya budidaya
puyuh hias ya. Puyuh hias. Semoga kedepannya terus nih berkembang Amin, sampai amin. banyak menghasilkan puyuh-puyuh hias jenis lainnya ya. Iya, betul. Semakin sukses lah intinya ya. Amin. Nah demikian pemirsa Kisiksi liputan saya bersama Kang Andri, seorang budidaya puyuh hias mungkin tepatnya ya. Yep. Tapi ada juga nih alat penetas telur ya. Iya. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Ini berat sih kan? Coba penasaran.